Selamat berjumpa sahabat media sosial. Kali ini kita lagi di kota besar. Silahkan diperhatikan dengan baik. Ya, saya juga mau amati dulu ya. Oh, ini bukan. Ini bukan kota besar. Kayaknya ini kita lagi di pasar yang sangat ramai. Kita pantau dulu pasarnya ya. Ternyata enggak juga. Sebenarnya kita ini lagi di, ya ini lihatlah ini. Lihatlah, lagi di hutan. Hutannya masih ini, oh, agak belantara gitu. Di konten ini kita mau buat perangkap. Ya, perangkap apa ya kira-kira? Perangkap gajah. Oh, nggak mungkin. Perangkap badak. Oh, nggak mungkin juga bisa kita buat. Perangkap buaya. Oh, takut. Oh, kita ini mau buat perangkap burung. Ya, sejenis pulut ya, pulut. Ya, semoga ini konten yang asik dan pulutnya berhasil. Terus mantap banget. Dan sedikit kita mau berbagi tutorialnya. Mantap. Untuk pulutnya itu kita pakai bahannya getah pohon karet yang dipadu sama lem tukis. Oh, lem tukis, lem tikus. Nah, begini paduan dari getah pohon karet sama lem tikus. Ini sudah kita buat berbentuk gumpalan ya, sudah dipadu. Cuma sedikit kita mau nambah getah pohon karetnya lagi ya, biar lebih bereaksi kembali pulut kita ini. Ya, kita lagi masang pulutnya, lagi naruh pulutnya. Habis ini baru kita pasang di cabang pohon. Kita masih mau manjat lagi nih. Nah, ini caranya. Lem atau pulutnya ini kita buat membalut di salah satu cabang pohon yang sudah kita sediakan. Nanti burungnya akan hinggap ke sini, terus dia melekat dan tidak bisa lagi pergi, tidak bisa lagi terbang ya. Mantap banget. Suara-suara burungnya sudah terus kedengaran. Asik ini, semoga berhasil. Suara-suara burungnya ini udah kedengaran terus, tapi belum ada yang kelihatan. Nah, kawan kita sudah memanjat pohon, mau masang pulutnya di atas, di cabang-cabang pohon ini. Kebetulan pohon yang kita tuju ini adalah pohon duren, tapi buahnya nggak ada ya. Daunnya sih banyak. Lagi menentukan mana cabang yang mau dipakai.
Ya, pilih cabang yang bagus ya. Biar mulut burungnya ini berhasil. Dan kita juga segera ke atas pohon. Oh, maksudnya kita juga ikut manjat gitu. Nah, sekarang kita sudah sampai di atas pohonnya. Kita sudah sama-sama manjat. Di cabang pohon ini kita sudah gantung juga satu ponsel untuk audio ya, suara burungnya. Karena untuk pemancing burungnya kita gunakan ponsel ini, nanti kita akan bunyikan suara burung lewat ponsel ini. Nah, ini udah digantung. Tapi kalau kita yang manjat pohon gak usah digantung kayak gini ya. Nah, nanti gawat darurat. Untuk pohon yang kita panjat ini sekitar kurang lebih 10 meter lah. Nah, kita sudah sampai di cabang-cabangnya nih. Tadi pulutnya itu sempat jatuh. Kawan kita kembali ke bawah ya, turun untuk mengambil. Ini sudah manjat lagi. Nah, inilah ke atas ke ujung pohonnya. Tersisa sekitar kurang lebih 2 meter lagi ini. Ya. Sekarang pulutnya ini udah selesai kita ikat di cabang pohon. Ponsel yang tadi kita gantung untuk pemancing juga sudah ditutupi dengan daun-daun pohon. Ya, ini udah bagus, ini mau siap-siap. Kita tinggal bunyiin, kita buat bunyi. Kita bunyikan ponselnya dengan suara-suara burung sambil menunggu pulutnya itu berhasil. Kita tunggu di bawah saja ya. Untuk alat audionya sebenarnya lebih bagus kita pakai music box. Tapi kali ini kita memakai ponsel karena apa ya, bunyinya atau suaranya lumayan kencang juga ya. Menyerupai box music. Dan sekarang kawan kita ini mau bunyikan HP-nya, mau buat suara-suara burung yang akan disambungkan lewat Bluetooth. Nah, sekarang sudah bunyi. Mungkin masih agak kedengaran ke bawah ini kan. Ya, ini bunyinya. Sudah kedengaran suara burung. Ini fungsinya untuk pemancing ya. Pemancing burung yang kita pulut ini. Entah apa aja burung yang ada di sini ya, kita tunggu. Sambil menunggu pulutnya itu berhasil, kita bisa makan lumpur dulu. Ayo makan lumpur. Ya, karena masih lama nanti biar kita bisa makan siang. Ya, makanya makan lumpur dulu ya. Nah, ini. Oh, ini bukan lumpur, bukan. Tapi ini roti. Ya, makan roti dulu sambil nunggu pulutnya itu berhasil ya. Tapi maaf ya, rotinya nggak sampai kebagian. Mulutnya kita taruh di sana itu. Nah, ini juga sambil mengamati ya, sambil kita lihat-lihat apa pulutnya itu
udah berhasil atau enggak ya. Ini lumpurnya lumayan enak juga, maaf, rotinya lumayan enak juga. Masih lumpur lagi. Dan setelah sekitar 45 menit, belum juga pulut kita ini berhasil. Dan ini cuacanya mulai gerimis. Kita pindah spot dulu, tempat yang lain gitu. Pulutnya segera mau kita pindah ya. Ini kawan kita udah kembali manjat tuh ngambil pulut sama ponsel yang buat audionya. Hati-hati. Kalau kita perhatikan kawan kita ini manjatnya kayak apa ya? Kayak hewan kubung ya. Kubung yang suka nempel di pohon itu. Nah, ini udah sampai. Tinggal buka perutnya. Hei, itu orang kan, bukan hewan kubung kan? Nah, mantap banget. Sekarang kita sudah sampai di spot kedua. Untuk melanjut lagi. Spot kedua ini kita mau nyoba masang pulutnya itu di sini, di pohon jambu. Ya, di sini ya, bukan di sana, terlalu jauh soalnya. Di sini saja, di pohon jambu. Ya, kita amati dulu tempat pemasangan ini. Semoga membuahkan hasil. Kalau nanti belum membuahkan hasil ya nggak apa-apa juga. Waduh, nggak semuanya perjalanan itu mulus. Ini pulutnya udah siap dipasang, udah siap dibalutkan di ini ranting kayu yang sudah kita sediakan ini. Tinggal mau masang ke atas. Semoga berhasil untuk spot kedua ini. Kita dapat burung yang burung yang unik atau burung yang cantik atau yang penting burungnya pakai sayap. Kira-kira burung yang pakai kumis ada nggak? Ada. Ada, Mas. Oh iya ya. Kalau mana tahu nanti kita dapat burung yang pakai kumis ya kayak saya ini, berarti kami itu mudah akrab ya. Aduh, sama-sama pakai kumis nanti. Aduh, kumis inilah yang kadang buat saya dikirain orang gila. Mantap, Jos. Pulutnya ini nggak jadi kita pasang di ranting pohon jambu. Kita tancap saja, ini udah ditancap ya di samping pohon jambu. Dan ini pulutnya agak menghadap ke pohon jambu ini. Kita ini tinggal masangin audionya. Terus menunggu burungnya datang. Mudah-mudahan hinggap di sini ya. Ponsel sebagai pengganti music box untuk audionya sudah kita gantung. Ini udah bunyi. Nah, tapi kalau saya nggak mau ya digantung kayak gini di cabang pohon. Takutnya kecekik. Kalau kita udah kecekik ya habislah. Tentu saja ada pengumuman dari masjid. Kalau kita udah nggak bisa lagi ikut ngopi gitu. Makanya saya sekiranya ada tawaran nggak mau digantung kayak gini di cabang pohon. Kamu juga jangan mau ya. Jarak ponsel pengirim audionya ke ponsel yang kita gantung di cabang pohon ini sekitar 10 meter kurang lebih ya. Sekurangnya dan selebihnya kita saling memaafkan. Karena kita ini pakai
Bluetooth. Bluetoothnya masih bisa menjangkau 10 meter gitu. Nah, kita juga tinggalkan pancingannya ini, perangkapnya ini kita tinggalkan agak lebih jauh biar burungnya nanti nggak merasa ada gangguan. Saat ini kita sudah berada di jam 17 lewat 16 menit waktu Indonesia bagian barat. Cuaca sore hari ini sedikit agak mendung, tapi kalau kita perhatikan mudah-mudahan tidak ada lagi tanda-tanda mau hujan di tempat ini. Dan setelah kurang lebih 15 menit, pulut kita ini berhasil. Ini sudah ada 2 ekor. Nah, ini sekarang kita lepas dulu dari pulutnya. Nah, inilah burungnya. Namanya, tentu teman-teman juga udah tahu. Ini namanya sepah raja, ya kan? Nah, kita udah dapat dan nanti sebentar lagi kita lepas kembali. Sedangkan yang satu ini namanya cabe-cabean apatar. Inilah dia, cabe-cabean apatar. Nah, kita lepas dulu dari pulutnya. Ini cabe-cabean apatar ini. Nah, hati-hati. Jangan sampai burungnya luka gitu. Karena masih mau kita lepas lagi. Ini dia burungnya sepah raja. Dari warna bulunya indah sekali nih. Dan ini dia cabai-cabai apatar. Ini keduanya. Ini nggak boleh disatukan. Inilah keduanya. Yang satu sepah raja dan yang satunya ini cabai-cabai apatar. Loh. Jangan berantem ya. Nggak boleh berantem. Nah, itu. Matuk dia, matuk. Sekarang audionya kita bunyikan kembali. Dan kita masih lanjut. Kita tunggu beberapa menit kembali. Berhubung waktunya sudah sangat sore, tapi kita cobalah untuk melanjut sebentar lagi. Kita tetap kembali menunggu apakah masih ada burung yang mau hinggap. Ya, kita tunggu aja ya. Ini dia perangkap pulutnya. Sederhana saja. Ya, memang cuma yang sederhana saja ini. Audionya dibunyikan terus.
Berhubung karena suasananya sudah sangat sore dan sekarang ini sudah berada pada jam 18.24 waktu Indonesia bagian barat. Terusnya kita akhiri saja dulu ini konten kita. Dan sekarang kita mau melepas kembali burung yang 2 ekor tadi. Terlebih dahulu kita lepas dulu pelutnya dari ranting pohon. Kalau pelutnya sudah dilepas, ditaruh kembali di tempatnya, dan tentunya tempat yang sudah berisi air, ya biar dia nggak lengket. Inilah tempatnya nih, semacam wadah atau juga di toples bisa, dan jenis wadah yang lainnya. Pelutnya kita simpan kembali ke dalam tas, bukan berangkas ya, tapi tas. Sekarang pemulutan sudah kita akhiri dan kita berhasil di spot kedua ini. Kita mendapat 2 ekor. Ini dia pelepah raja. Nah, maaf bukan pelepah raja tapi sepah raja. Berhubung waktu juga sudah menjelang maghrib. Ini dia sepah raja. Sudah jelas. Nah, ini. Nah, sekarang kita lepas kembali dan ini hanya sekedar hobi ya, buat asik-asik saja gitu. Dan kita sudah sedikit berbagi tutorialnya. Sekarang kita lepas dia. Mumpung harinya masih ada cahaya gitu, masih terang, masih belum terlalu gelap. Sudah nampak jelas? Sudah? Bisa kita lepas? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kembali berkembang di alam bebas. Satu lagi. Ini yang satunya. Tadi apa namanya ini? Cabai-cabai avatar. Ini juga segera kita lepas. Selera hobi sudah dapat kita penuhi di spot kedua ini. Nah, sekarang pelepasan cabai-cabean avatar. Mudah-mudahan dan alhamdulillah tidak ada luka, tidak sampai luka. Tidak ada luka pada burungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berkembang ke alam bebas. Untuk konten kita hari ini sudah berhasil tentunya di spot kedua. Spot yang pertama tadi kita kita kurang berhasil. Artinya kita tidak memperoleh, kita tidak mendapatkan seekor atau 2 ekor burung. Di mana pada spot yang pertama tadi kita sempat masuk ke hutan perbukitan ya, kira-kira kurang lebih 800 meter dari pemukiman kita. Untuk spot yang kedua ini masih lumayan dekat, kebetulan ini di area sekolah dasar tentunya di tempat kita ini. Dan kita akhiri konten kita pada hari ini. Semoga ada lagi konten untuk seterusnya, tapi nggak janji ya. Nah, biarpun kita buat perangkap yang tadi itu perangkap burung, tapi untuk membuat perangkap manusia, nggak boleh. Ya, manusia itu kan nggak boleh diperangkap sama janji-janji pahit, janji manis maksudnya. Tapi soalnya kalau janji manis tidak dipenuhi, otomatis menjadi janji pahit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.